Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah, harus sehat dan tetap semangat. Insya Allah. Insya Allah. Baik semuanya, untuk mempersingkat waktu ya, kita ada 2 presentasi ya. Yang pertama dari Kak Sahal. Kak Sahal dulu ya. Mas Hal, ya Mas Hal. Gimana, Kak? Iya, Bu. Dari Mas Hal lanjut Mbak Sari ya. Setelah itu saya tambahkan dengan video dari YouTube tentang materi kita program linear grafik ya, metode grafik biar bisa belajar di rumah, dipelajari pelan-pelan gitu ya. Oke, baik, kita mulai. Mas Sahal silakan. Ya, sebentar ya, Bu. Izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah muncul di layar? Sudah. Tapi masih Pilihnya kayaknya salah deh, Mas Sahal. Oh iya, oke, sudah. Oh iya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini saya wabarakatuh. akan mempresentasikan mengenai materi linear programming. Perkenalkan, saya Zahal Mahfud, NIM 20115 dari kelas 1.7B Teknik Informatika. Oke, yang pertama, pengertian linear programming. Linear programming atau program linear adalah salah satu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input. Kemudian tujuan dari linear programming. Tujuan dari penggunaan linear programming adalah untuk menyusun suatu model yang dapat dipergunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam menentukan alokasi yang optimal dari sumber daya ke berbagai alternatif. Penggunaan model linear programming dalam hal ini adalah mengalokasikan sumber daya tersebut sedemikian rupa sehingga akan maksimum atau alternatif minimum. Kemudian macam-macam dari linear programming. Pada linear programming ada dua macam fungsi. Yang pertama fungsi tujuan, mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Yang kedua fungsi kendala, untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Kemudian masuk ke contoh permasalahannya. Contoh permasalahan dari PT Sabrina menghasilkan 2 produk, meja dan kursi, yang diproses melalui 2 bagian fungsi, perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja, diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi, diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing adalah Rp80.000 dan Rp60.000. Berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan? Langkah-langkah dalam perumusan masalah dari contoh soal tersebut. Yang pertama, mendefinisikan variabel keputusan terlebih dahulu. Kemudian nanti merumuskan fungsi tujuan. Selanjutnya, rumuskan fungsi kendala sumber daya. Kemudian tetapkan kendala non-negatif. Kita masuk ke definisi variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan.
Jika meja disimbolkan dengan M dan kursi dengan K, maka definisi variabel keputusan M nanti sebagai meja dan K sebagai kursi dalam satuan unit. Kemudian perumusan fungsi tujuan. Dari laba untuk setiap meja dan kursi adalah meja 80.000 dan kursi 60.000. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dari jumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat ditulis maksimal laba 8M plus 6K dalam satuan 10.000. Kemudian perumusan fungsi kendala. Kendala dalam proses perakitan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan 4 jam. Dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 2 jam. Dan waktu yang tersedia adalah 60 jam. Jadi 4 kali M, 4 kali meja plus 2 kali K untuk kursi kurang dari sama dengan 60 jam. Kendala pada proses pemolesan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 2 jam. Dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 4 jam pada proses pemolesan. Waktu yang tersedia adalah 48 jam. Jadi 2M ditambah 4K kurang dari sama dengan 48. Kemudian menentukan kendala non-negatifnya. M lebih dari sama dengan 0 dan K lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya penyelesaiannya secara matematis. Bisa dilihat sebagai berikut. Ini dengan cara dikalikan 4 dan dikalikan 2. Dari 2M ditambah 4K, ini 2M dikali 4 menjadi 8, kemudian 4 dikali 4, 16, 48 kali 4, 182. Kemudian ini juga sama, 4 dikali 2 sama dengan 8, 2 kali 2, 4, 60 kali 2, 120. Kemudian karena ini sudah sama, 0, ini dikurangkan 16 kurangi 4, 12K, sama dengan 192 dikurangi 120, jadi 72. K-nya sama dengan 72 dibagi 12, sehingga K-nya sama dengan 6. Kemudian setelah K-nya 6, dimasukkan ke rumus ini untuk mencari M-nya. 8M ditambah 4K sama dengan 120. Kemudian 8M ditambah 4 kali 6 sama dengan 120. 8M ditambah 24 sama dengan 120. 8M sama dengan 120 kurangi 24, 96. Kemudian M-nya 96 dibagi 8 menjadi M12. Jadi penghasilan optimal laba adalah 12 untuk meja dikali 80.000 ditambah 6 kursi dikali 60.000 sama dengan 960.000 ditambah 360.000 sama dengan 1.320.000. Terima kasih. Sekian yang Oke, dapat saya baik, sampaikan. kita kasih applause untuk Maaf Mas bila banyak Mahal. kekurangan. Mungkin ada yang mau menambahkan? Atau langsung ke KRI? Oke, ini sederhana tapi kita mengerti ya metode linear programmingnya untuk kita menentukan nilai optimalisasi ya. Iya, Bu. Contohnya sangat sederhana dan mudah dimengerti. Dan ini yang kemarin saya berikan tugas kan ya, cari latihan soal dan penyelesaian. Nah itu sudah terkumpul banyak tuh. Terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan tugas. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya sih Mas Sahal. Kita lanjut ke Mbak Saheri saja. Ya, baik. Terima kasih. Saya Terima kasih izin Mas Sahal. sharingnya. Ya, Bu. Ya, silakan Mbak Saheri. Deg-degan. Biasa aja kan nggak ada yang lihat nih pada off kamera semua. Saya dong yang on nih. Iya, Bu. Ya. Oh, Ya, silakan Mbak. nanti dulu. Apakah sudah kelihatan? Iya, Halo? sudah Mbak.
Iya sudah Mbak, di slideshow Mbak, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saheri, NIM 2010-016. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah riset operasional dengan tema metode grafik. Pengertian metode grafik. Metode grafik adalah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam programasi linear. Metode grafik dapat digunakan untuk pemecahan masalah pemrograman linear yang memiliki dua variabel. Dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan linear programming, ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu metode grafik dan metode simplex. Metode grafik, fungsi tujuan maksimasi, dan metode simplex merupakan sebuah metode lanjutan dari metode grafik. Memahami metode uji titik pojok untuk mencari nilai optimal dari suatu permasalahan program linear. Fungsi metode grafik, model grafik digunakan untuk memecahkan masalah penentuan kombinasi optimum maksimal dua variabel guna memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya dengan kendala tertentu. Setiap ketidaksamaan harus kita gambarkan grafiknya sehingga secara keseluruhan bisa diperoleh daerah di mana variabel X1 dan X2 boleh mengambil nilai, harus lebih besar dari 0. Daerah yang demikian disebut feasible region, dan pemecahan yang diperoleh di mana nilai-nilai X1 dan X2 masih di daerah tersebut disebut feasible solution. Feasible solution yang memberikan nilai terbesar atau maksimum disebut pemecahan optimal. Kelebihan dan kekurangan metode grafik. Kelebihannya adalah bisa terlihat secara jelas bagaimana hasil tersebut didapatkan dan siswa dapat mengetahui letak himpunan penyelesaian atau titik potong sistem persamaan linear dua variabel pada bidang Cartesius. Kekurangan dari metode grafik adalah siswa kesulitan untuk menentukan letak himpunan penyelesaian atau titik potong sistem persamaan linear dua variabel jika himpunan penyelesaiannya bukan bilangan bulat. Langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara metode grafik yaitu: langkah pertama, tentukanlah nilai koordinat pada titik potong masing-masing pada persamaannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada suatu bidang Cartesius. Langkah yang kedua, apabila kedua garis terhadap grafik yang berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya mempunyai satu anggota. Apabila kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak mempunyai anggota. Maka bisa dikatakan bahwasanya himpunan pada penyelesaiannya yaitu himpunan kosong. Dan bisa dapat dituliskan yaitu tentang himpunan kosong. Apabila kedua garis tersebut saling berhimpit, maka pada himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tak terhingga. Maka dari penjelasan kedua langkah tadi, ada banyak anggota yang dari himpunan sistem persamaan linear dua variabel yaitu sebagai berikut. A1X plus B1Y sama dengan C1, A2X plus B2Y sama dengan C2. Contoh soal sistem persamaan linear dua variabel metode grafik yaitu: 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini, yaitu persamaan 1 X plus Y sama dengan 5, persamaan 2 X min Y sama dengan 1. Penyelesaiannya, langkah yang pertama, tentukanlah titik potong pada sumbu X dan juga sumbu Y. Titik potong untuk persamaan 1 yaitu X plus Y sama dengan 5. Harus menentukan titik potongnya pada sumbu X, maka syaratnya Y sama dengan 0. X plus Y sama dengan 5, X plus 0 sama dengan 5, X sama dengan 5. Maka dari titik potongnya 5,0. Cara menentukan titik potong pada sumbu Y, maka syaratnya X sama dengan 0. X plus Y sama dengan 5, 0 plus Y sama dengan 5, Y sama dengan 5, maka titik potongnya yaitu 0,5.
titik potong untuk persamaan yang kedua yaitu X min Y sama dengan 1. Cara menentukan titik potong pada sumbu X, maka syaratnya Y sama dengan 0. X min Y sama dengan 1, X min 0 sama dengan 1, X sama dengan 1. Maka titik potongnya yaitu 1,0. Cara menentukan titik potong pada sumbu Y, maka syaratnya X sama dengan 0. X min Y sama dengan 1, 0 min Y sama dengan 1, Y sama dengan min 1. Maka titik potongnya yaitu 0, min 1. Pada langkah yang kedua, gambarkanlah grafik dari masing-masing titik potong dari kedua persamaan di atas tadi. Maka hasilnya bisa dilihat dari gambar di bawah ini, yaitu ini grafiknya. Dan apabila kita lihat dari gambar grafik di atas, maka titik potong dari kedua grafik tersebut ialah di titik 3,2. Maka hasil dari himpunan penyelesaiannya ialah 3,2. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Saheri. Contoh soal yang simpel juga ya. Ya Allah. Ya, baik. Ada yang mau bertanya? Atau saya tambahkan dari video pembelajaran tentang metode grafik. Saya tayangkan atau saya kirimkan linknya saja, Anda bisa lihat di rumah? Bisa. Ditayangin juga nggak apa-apa, Bu. Nggak apa ya, saya share ya, bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu contoh soal pemrograman linear yang akan kita selesaikan dengan metode grafik. Nah, soal ini bisa kita selesaikan dengan metode grafik karena dia hanya melibatkan dua variabel, yaitu X dan Y. Nah, ini soalnya ya, kita punya fungsi tujuan ya, memaksimumkan Z sama dengan 3X tambah 2Y, dan kemudian kita punya fungsi kendalanya ya. Nah, fungsi kendalanya di sini sebenarnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Dan kemudian yang ini itu sebenarnya adalah batasan tanda atau sign restriction. Nah, untuk menyelesaikannya dengan metode grafik, yang pertama kita gambar dulu ya daerah visible-nya ya ke dalam koordinat kartesius. Nah, teman-teman melihat ya bahwa ini tandanya pertidaksamaan ya, kurang dari sama dengan. Nah, untuk menggambar grafiknya tentunya kita asumsikan ini tandanya sama dengan dulu ya. Nah, jadi kita gambar constraint yang pertama ini ya, kita buat dia sama dengan ya, sama dengan 100. Nah, kemudian kita plot ini ke dalam koordinat kartesius. Nah, kita butuh perpotongannya dengan sumbu X dan dengan sumbu Y ya. Sebentar, terdengar jelas nggak videonya? Terdengar. Jelas, Bu. Terdengar ya, jelas ya. Mas Dede bagaimana? Jelas, Bu. Jelas. Mas Fahri, Mbak Kurniasi, Mas Rashid. Jelas, alhamdulillah. Oke, bentar ya, saya ulangi. Jadi di sini mencari tujuannya ya, fungsi tujuan di mana ada 3 kendala yang nanti akan diselesaikan secara linear ya. Jadi kita buatnya seperti ini. Ya, ini ada X, ada Y. Ini 0, ini 0. Maksudnya begini. Kalau X-nya 0, ini kita tutup, maka Y-nya 100. Sebaliknya kalau Y-nya 0, ini kita tutup ya. 2X sama dengan 100, berarti X-nya 50. Nah, berarti dia melalui 0,100 dan 50,0. Nah, seperti itu ya. Kita gambar grafiknya. Nah, tadi Mbak Saheri baru menyelesaikan 1 kendala ya Mbak Saheri ya. Iya, Bu. Nah, di sini kita lihat ada 3 kendala. Nah, di sini 0,100. Bukan.
dan 50,0. Nah, kita buat ini garisnya. Nah, sekarang ya, ini aslinya kan kurang dari sama dengan ya tandanya. Garis ini membagi bidang menjadi dua bagian ya, yaitu bawah dan atas. Nah, himpunan penyelesaiannya atau daerah visibelnya, itu bagaimana cara menentukannya? Nah, kita tentukan satu titik yang kita sebut sebagai titik selidik. Nah, jadi yang mewakili daerah bawah ini sebut saja, kan banyak nih, tapi kita sebut saja atau kita ambil 0,0. Jadi pada saat X-nya 0, Y-nya 0, maka ruas kiri menjadi 0, kurang dari sama dengan 100, nah dia betul ya. Nah berarti kita arsir atau daerah penyelesaiannya adalah daerah di bawah garis ini, seperti itu ya. Ini constraint yang pertama. Oke, nah demikian halnya juga untuk constraint yang kedua. Nah ini lebih sederhana ya. Jadi titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya ya, maka kita punya pada saat X-nya 0, Y-nya 80, pada saat Y-nya 0, X-nya 80 ya, berarti dia 0,80 dan 80,0 ya. Jadi dia di sini ya, dan di sini. Nah, ini adalah constraint yang kedua. Seperti itu. Nah, sekarang daerah himpunan penyelesaiannya bawah garis atau atas garis ya. Nah, kita lihat ya, sama ya. Di bawah ini ada titik 0,0. Ya, kalau kita substitusikan ke sini berarti 0 kurang dari sama dengan 80. Ya, dia betul ya. Berarti yang diarsir adalah yang di bawah, seperti itu. Oke, itu constraint yang kedua. Nah, sementara itu constraint yang ketiga nih sederhana sekali ya. Nah, teman-teman tahu ya, garis X sama dengan 40 ya. Kalau ini adalah sumbu X, ini nggak lain adalah garis Y sama dengan 0. Ini adalah sumbu Y. Sumbu Y itu nggak lain adalah garis X sama dengan 0. Nah, berarti garis X sama dengan 40 itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y dan memotong di 40. Nah, di sini ya. Ya, ini adalah garis X sama dengan 40 ya, atau ini constraint yang ketiga. Nah, mana daerah himpunan penyelesaiannya? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya, kita substitusikan lagi ya, titik selidiknya 0,0. Jadi pada saat X-nya 0, 0 kurang dari sama dengan 40, ya betul ya, berarti yang diarsir adalah yang di sebelah kiri. Nah, sementara itu sign restriction ya bisa juga kita lihat ya, ini X besar dari sama dengan 0, Y besar dari sama dengan 0 ya, berarti dia di sebelah kanan sumbu Y dan di sebelah atas sumbu X, seperti itu. Oke. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa membayangkan ya, manakah daerah himpunan penyelesaian untuk sistem ini ya. Tentunya yang diarsir ya ke semuanya ini ya. Oke, nah jadi himpunan penyelesaiannya atau daerah visibelnya adalah yang kena arsir ya ke 5 garis ini ya. Nggak lain adalah ya yang ini. Nah, jadi teman-teman, kita sudah punya daerah yang diarsir ini adalah daerah yang visible ya, maksudnya memenuhi sistem ini semua, seperti itu ya. Jadi semua titik-titik yang berada di daerah yang diarsir ini memenuhi sistem ini semua. Akan tetapi kita ingin memaksimumkan ya, di antara titik-titik ini manakah yang menghasilkan nilai yang paling bagus. Dalam hal ini mana yang nilai Z ini maksimum. Nah, untuk mendapatkan nilai yang menyebabkan Z ini maksimum ya, kita perlu menggambar apa yang disebut sebagai garis isoprofit. Nah, garis isoprofit itu adalah garis yang kita adaptasi dari fungsi tujuan ya, yaitu 3x tambah 2y ya, sama dengan konstan ya, sama dengan konstan, sebut saja ini K ya, atau konstan.
Nah, untuk menggambar garis isoprofit yang pertama itu boleh teman-teman ambil konstannya berapapun ya. Nah, misalkan untuk yang pertama ini kita anggap konstannya itu nilainya 60 ya. Jadi misalkan kita tulis 3x tambah 2y sama dengan 60 misalkan ya. Oke, dengan cara yang sama kita bisa ya menggambar garis isoprofit ini ya dengan cara sama seperti ini ya. Pada saat x-nya 0, y-nya 30, pada saat y-nya 0, x-nya 20. Ya, berarti 0,30 di sini dan 20,0 di sini ya. Kita gambar garis isoprofitnya dengan garis yang putus-putus. Nah, jadi ini dia garis isoprofit Z-nya ya pada saat dia di sini ya. Z-nya itu adalah 60. Nah, sekarang teman-teman, kita ingin memaksimumkan ya. Artinya kita ingin mencari nilai yang paling bagus ya. Dalam hal ini pada saat starting point kita 60, maka kita ingin mencari Z yang lebih dari 60 ya. Sebut saja untuk isoprofit yang kedua ya. Ini isoprofit yang pertama. Isoprofit yang kedua kita set ya, kita ambil nilainya lebih besar dari 60. Misalkan 90 ya misal. Maka kita akan mendapatkan garis isoprofitnya ya 45 di sini, 30 di sini ya, 0,45 kemudian 30. Oke. Kita gambar lagi. Ini garis isoprofit kita yang kedua. Nah, nilai Z-nya adalah 90. Nah, sekarang kita sudah bisa ambil kesimpulan ini ya. Jadi arahnya kemana nih agar Z-nya maksimum? Ternyata arahnya ke atas seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita ulangi lagi ya proses ini, kita cari lagi, maka yang paling bagus nilainya itu adalah ya yang paling akhir menyentuh daerah visible ini ya. Jadi sebut saja ini titik O, titik A, B, ini titik C, ini titik D. Maka ya dari daerah visible ini yang terakhir disentuh oleh garis isoprofit itu adalah titik C. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari koordinat titik C. Nah, titik C ini itu adalah perpotongan antara garis 1 dan 2. Ya, jadi sekarang kita cari ya koordinat titik C itu adalah perpotongan 1 dan 2. Ya. Nah, cara mencari perpotongannya kita cari dengan metode substitusi atau eliminasi. Ya. Ya, berarti kita punya pada saat kita kurangkan ini X sama dengan 20. Nah, untuk mendapatkan Y kita substitusi saja, boleh ke atas atau ke bawah. Yang gampang ke bawah saja. Berarti Y-nya adalah ya 80 dikurang 20 yaitu 60. Nah, jadi kita sudah tahu ya koordinat titik C itu adalah ya 20,60. Nah, jadi ya kalau mau kita gambar garis isoprofit yang melalui titik C ini ya, maka sebut saja sini namanya 3 ya. Kita punya 3x tambah 2y sama dengan ya sama dengan 3 dikali x ya, 3 kali 20 itu 60 ditambah 2 kali y, y-nya 60 ya, berarti 60 ditambah 120 yaitu 180 ya. Nah, silakan teman-teman ya verifikasi, nanti dia akan melewati 0,90 di sini ya dan 60,0 di sini ya. Nah, inilah dia garis isoprofit yang paling akhir menyentuh daerah visible ya. Z-nya adalah 180 dan ini adalah nilai yang optimal ya. Jadi di sini titik C menghasilkan nilai Z yang terbesar ya. Dalam hal ini dia optimal. Oke. Nah, jadi kalau ditanya mana solusi optimalnya? Ya, nggak lain adalah solusi optimal X sama dengan 20, Y sama dengan 60, dengan Z optimal adalah 180.
Baik ya teman-teman, demikian kita sudah Oke, jelas tidak tadi? Mbak Saheri, Mas Rasid, Mas Dede, jelas ya? Ya lumayan jelas sih, tapi masih Jadi memang harus banyak latihan ya. Makanya kalau ke depannya ya yang presentasi itu mungkin latihan soal dan penyelesaiannya 2 atau 3 gitu ya. Jadi dikombinasi dengan soal yang lain gitu, tapi dengan metode yang sama gitu ya. Metode grafik. Ya memang kalau udah main X dan Y itu ya pusing sih Mbak Saheri ya. Tapi pelan gitu ya, untuk intinya kita harus mengetahui dulu sumbu X dan Y-nya tuh. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, nggak usah lama-lama perkuliahannya. Sudah saya share juga link videonya, bisa dipelajari di rumah, dan sepertinya di YouTube juga banyak banget ya tentang materi-materi dari teknik operasional sih sebenarnya. Iya Bu. Jadi Anda bisa lihat juga dari sana sih referensi kalau memang besok nih next siapa nih ya, Mas siapa nih? Mas Alip ya, apa Mas Noval ya? Minggu depan. Ya Mas Noval ya. Mas Noval bisa lihat dari YouTube gitu ya. Apa namanya? Latihan-latihan soal dan penyelesaian ya. Kenapa? Oh, materinya bukannya saya udah kasih ya? Metode simplex. Kak Noval itu metode simplex. Dilihat lagi RPS-nya ya Mas Noval ya. Sudah saya share semuanya di WA group. Baik, sebelum saya tutup saya absen dulu nih ya. Mas Dede hadir ya? Tadi ada deh Mas Dede. Hadir. Mas Ifham Hilmi ada? Ya, hadir. Mas Liu? Dia cuti Bu. Oh, cuti. Iya, semester lalu juga nggak ada. Oh gitu. Apa ya saya tulis di sini ya? Alpa kali ya. Mas Sahal masuk, Mas Saheri. Mas Alip ada? Mas Alip? Nggak ada. Tadi yang izin siapa ya? Tadi ya? Itu Francois. Ada Bu, maaf di jalan. Oh, Mas Alip ya? Oke, Mas Alip. Mas Noval ada, Mbak Kurniasi ada, Mas Franz Choice ada. Oh, yang tadi izin ya? Iya. Wow. Mas Rashid ada tadi, Mas Abdul Fahri juga ada, Mas Bani ada, Mas Abi izin juga tadi, Mbak Foni ada. Ada. Oke. Nah, terasa nih udah pertemuan 4 nih kita ya. 4 ya Bu. Berarti UTS itu bukannya 3 Bu. UTS-nya pilihan ganda nanti saya buat ya. Berarti pas UTS saya udah ada di Indonesia. Oh gitu, alhamdulillah. Campur aja Bu, ganda sama esai Bu. Sama esai? Mau pilihan ganda semua atau esai? Sama pilihan ganda Bu. Ya, maksud saya biar nggak pusing. Iya Bu. Nanti soalnya juga saya berikan buat kisi-kisi juga, tapi saya acak. Kita jawab bareng-bareng dulu sebelum UTS ya. Nanti soalnya dari kisi-kisi itu juga, tapi saya puter-puter gitu ya. Saya nggak tahu nih. Kalau bisa Bu, waktunya seminggu Bu nanti ya. Kenapa Mas Fahri? Masih waktunya seminggu Bu. Siap Budi Jama. Ya. Soalnya tuh mantap kuliahnya, wah mantap gitu. Tapi kan udah tahu isinya. Malah jadi 2 gitu Bu. Tapi kan udah tahu isinya Mas Fahri.
kita pelajari dulu bareng-bareng. Sambil ngitung kancing. Enggak lah, pasti tahu jawabannya nanti ya. Ya intinya nanti mudah-mudahan 100 semua lah satu kelas ya. Amin. Ya, baik. Kalau Mbak Saheri sudah di Indonesia, ini ada lagi nggak yang di luar kota? Bu. Saya di Bandung, Bu. Oh, di Bandung, Mas Dede. Oh iya, Mas Dede di Bandung ya, lupa. Oke, maksudnya saya biar kita satu hari itu satu pertemuan ada yang kita offline gitu, kalau memang bisa. Insya Allah bisa, Bu. Kapan, Bu? Tapi izin dulu sama Kak Prodinya. Tapi kasihan Mas Dedenya, jauh banget. Saya pun di Subang, Bu, lebih jauh lagi. Oh, Masya Allah. Yaudahlah, kita online aja, insya Allah kita ketemu di dalam doa. Baik, terima kasih semuanya. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya dalam keadaan sehat, panjang umur, tambah sukses studinya dan selalu bahagia dunia akhirat. Amin. Semoga dimudahkan dilancarkan studinya ya. Amin. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.